warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Asrilia Samsudin dengan NPM 2050338, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan memaparkan atau menyampaikan materi mengenai interpretasi dan integrasi bahasa. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Bapak Egy Nugraha MPD. Sebelum kita masuk ke pemaparan videonya, terlebih dahulu saya akan menyebutkan materi-materi apa saja yang akan dipaparkan tersebut. Untuk materi dari interpretasi bahasa itu ada: pertama, pengertian intervensi; kedua, ada penyebab intervensi bahasa; ketiga, ada dampak intervensi bahasa; keempat, ada unsur-unsur dalam intervensi bahasa; dan terakhir yang kelima, ada jenis-jenis intervensi berdasarkan berbagai macam sudut pandang. Sedangkan untuk materi dari integrasi bahasa, yang pertama itu ada pengertian integrasi, kedua ada penyebab integrasi bahasa, dan yang terakhir ada bentuk-bentuk integrasi bahasa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita saksikan dan simak bersama-sama pemaparan video mengenai intervensi dan integrasi bahasa berikut ini. Materi yang pertama yaitu pengertian intervensi. Intervensi merupakan istilah yang digunakan dalam sosiolinguistik dan pembelajaran bahasa asing yang merujuk pada kesalahan penutur dalam mengenal sebuah bahasa sebagai akibat kontak bahasa lainnya atau transfer negatif. Sedangkan intervensi menurut Nababan merupakan kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi adalah suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penyebab intervensi bahasa. Penyebab intervensi bahasa ada 7 faktor. Faktor yang pertama adalah kewibahasaan pelafal atau penutur bahasa. Kewibahasaan atau kemampuan melafalkan dua bahasa merupakan sumber utama terjadinya intervensi bahasa, di mana seseorang yang hanya menguasai satu bahasa mungkin tidak akan menjumpai fenomena intervensi tersebut. Sedangkan dalam diri seorang dwi bahasawan akan menyebabkan terjadinya proses kontak bahasa, yaitu peristiwa pemakaian dua bahasa secara bergantian sehingga berpeluang untuk terjadinya intervensi bahasa. Lalu, faktor yang kedua adalah tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. Yang dimaksud dengan tipisnya kesetiaan pelafal bahasa penerima adalah rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa penerima atau bahasa kedua yang dilafalkan. Hal tersebut nantinya akan berujung pada pengabaian kaidah-kaidah bahasa penerima yang kemudian akan terjadi pengambilan unsur-unsur bahasa sumber atau bahasa ibu yang lebih dikuasai. Akhirnya, bahasa penerima yang dilafalkan baik secara lisan maupun tulis akan terintervensi oleh bahasa ibu dalam berbagai bentuk secara tidak terkontrol. Kemudian, faktor yang ketiga adalah tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Tidak cukup atau tercukupinya kosakata bahasa penerima bergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari atau memahami sebuah kaidah bahasa. Pada dasarnya, seseorang mempelajari bahasa kedua dilatar belakangi untuk tujuan-tujuan tertentu yang menunjang kehidupannya. Karenanya, proses pembelajaran juga disesuaikan atas keperluan tersebut. Jika individu berada dalam situasi kehidupan yang berbeda, namun masih dalam koridor bahasa kedua yang dipelajari, tentu juga akan menambah jumlah kosakata yang harus dikuasai.
Jika individu tersebut tidak memiliki jumlah kosakata yang mumpuni untuk berinteraksi, maka mereka akan menggunakan atau meminjam kosakata dari bahasa ibu. Proses ini tentunya akan menghasilkan sebuah konsep baru dalam bahasa yang dilafalkan, sehingga menimbulkan suatu interferensi bahasa. Setelah itu, untuk faktor yang keempat adalah menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Beberapa kosakata yang jarang digunakan oleh individu lama-kelamaan akan menghilang. Jika hal itu terjadi, jumlah kosakata yang dikuasai oleh pelafal akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam melafalkan bahasa. Sama seperti kasus pada poin sebelumnya, jika pelafal mengalami kendala untuk melafalkan kosakata yang hilang, pelafal mungkin akan mengambil unsur dari bahasa ibu yang kemudian akan terjadi proses interferensi bahasa. Kemudian, faktor yang kelima adalah kebutuhan persamaan kata atau sinonim. Sinonim atau padanan kata yang bermakna sama merupakan sarana variasi untuk berbahasa. Penggunaan sinonim sangat penting dalam berbahasa, di mana bertujuan untuk menghindari pemakaian kata yang sama secara berulang-ulang agar tidak terjadi kejenuhan. Karena tergolong penting, pemakaian bahasa sering melakukan peminjaman kosakata dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima, sehingga terjadi interferensi. Kegiatan peminjaman dilakukan oleh pemakai bahasa lantaran ketidakmampuan untuk mencari padanan kata dalam satu bahasa yang sama atau bahasa penerima. Lalu, faktor yang keenam adalah prestise bahasa sumber dan gaya bahasa. Ada beberapa kondisi di mana pelafal menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah prestise jika ditunjukkan dalam berinteraksi. Hal ini akan memicu terjadinya interferensi pada bahasa penerima, mengingat pelafal akan berupaya untuk menyisipkan beberapa unsur-unsur bahasa sumber guna menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan untuk melafalkan bahasa tersebut. Fenomena ini berujung pada timbulnya sebuah gaya dalam berbahasa. Dan yang terakhir, faktor yang keenam adalah terbawanya kebiasaan bahasa ibu. Faktor terbawanya kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Tingkat kemampuan bahasa ibu yang tergolong tinggi akan mempengaruhi pelafalan bahasa penerima yang tergolong lebih rendah saat menghadapi sebuah hambatan dalam berbahasa. Berpindah ke materi yang ketiga, ada dampak interferensi bahasa. Dampak interferensi bahasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu dampak secara negatif dan dampak secara positif. Dampak negatif interferensi adalah dapat menyebabkan rusaknya struktur sebuah bahasa. Hal ini karena interferensi dipandang sebagai sebuah gejala mencampur adukan bahasa tertentu, sehingga tidak menjunjung tinggi kemurnian berbahasa. Adapun pandangan ini didukung atau digawangi oleh orang-orang yang cenderung menjunjung tinggi kemurnian dalam pemakaian bahasa, sehingga gejala interferensi ini harus dihindari. Contohnya, pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar seutuhnya. Jangan sampai penggunaan bahasa Indonesia ini kita campur adukan dengan penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris. Kemudian setelah itu ada dampak positif interferensi. Dampak positif interferensi adalah dapat meningkatkan dan memperkaya kosakata suatu bahasa. Adapun pandangan ini terutama didukung oleh kelompok-kelompok progresif yang memandang bahwa sebenarnya kemurnian berbahasa itu tidak ada, di mana interferensi dipandang sebagai suatu hal yang positif karena bisa meningkatkan dan memperkaya kosakata bahasa tertentu. Misalnya pada bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini dapat melakukan peminjaman kosakata-kosakata ke bahasa daerah atau bahasa-bahasa asing lainnya, sehingga bahasa Indonesia dapat berkembang dan memiliki jumlah kosakata yang banyak. Pada materi yang keempat ada unsur-unsur dalam interferensi. Sekurang-kurangnya ada 3 unsur penting yang mengambil peranan dalam proses interferensi, yaitu pertama, ada bahasa sumber atau source language atau dikenal dengan bahasa donor. Bahasa donor adalah bahasa yang dominan dalam suatu masyarakat bahasa, sehingga unsur-unsur bahasa itu kerap kali dipinjam untuk kepentingan komunikasi antar warga masyarakat.
Untuk unsur yang kedua ada bahasa sasaran atau bahasa penyerap atau bahasa resipien. Bahasa penyerap adalah bahasa yang menerima unsur-unsur asing dan kemudian menyelaraskan kaidah-kaidah pelafalan dan penulisannya ke dalam bahasa penerima tersebut. Dan yang terakhir ada unsur serapan atau importasi. Hal yang dimaksud di sini adalah beralihnya unsur-unsur dari bahasa asing menjadi bahasa penerima. Selanjutnya, materi yang kelima ada jenis-jenis interferensi bahasa berdasarkan berbagai macam sudut pandang. Menurut Krida Laksana, fenomena interferensi yang terjadi dalam berbahasa terwujud dalam berbagai macam jenis-jenis yang berbeda-beda, bergantung pada media, gaya, ragam, dan konteks yang digunakan oleh seorang dwi bahasawan. Dari pendapat tersebut diperoleh bahwa interferensi bahasa memiliki bentuk yang beragam dan keberagaman tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor pengaruh yang beragam pula. Dari berbagai macam sudut pandang, Jendra membagi bentuk atau jenis interferensi ke dalam 4 jenis yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari asal-unsur serapan. Ditinjau dari asal unsur serapan, interferensi dibagi atau dibedakan menjadi interferensi sekerabat dan interferensi bukan sekerabat. Interferensi sekerabat merupakan jenis interferensi antara bahasa serumpun, misalnya antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sedangkan interferensi bahasa bukan kerabat terjadi pada bahasa yang sejatinya tidak memiliki hubungan khusus, namun urgensi penggunaannya dianggap penting, misalnya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jenis yang kedua ada ditinjau dari arah unsur serapan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam fenomena interferensi terdapat 3 unsur penting, yaitu bahasa sumber, bahasa penerima, dan unsur penyerap atau importasi. Setiap bahasa memiliki peluang yang sama untuk menjadi bahasa sumber atau bahasa penerima. Jika proses interferensi berjalan 2 arah atau timbal balik, disebut sebagai interferensi produktif. Namun, jika interferensi hanya berjalan 1 arah dan salah satu bahasa hanya menjadi bahasa sumber atau bahasa penerima saja, maka disebut sebagai interferensi reseptif. Kemudian, untuk jenis yang ketiga ada ditinjau dari segi pelaku. Ditinjau dari segi pelaku, jenis interferensi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu interferensi perlakuan yang terjadi pada pelaku bahasa perorangan dan interferensi perlakuan yang terjadi pada awal orang belajar bahasa asing. Dan yang terakhir, yaitu ada jenis interferensi yang ditinjau dari segi bidang. Dilihat dari bidang unsur serapannya, interferensi dapat digolongkan menjadi 5 macam. Di antaranya, interferensi yang terjadi pada tataran sistem bunyi atau fonologi. Kemudian yang kedua, ada interferensi yang terjadi pada tataran pembentukan kata atau morfologi. Ketiga, ada interferensi yang terjadi pada tataran kalimat atau sintaksis. Keempat, interferensi yang terjadi pada kosakata atau leksikon. Dan yang terakhir, kelima, ada interferensi yang terjadi pada tataran makna atau semantik. Untuk jenis yang terakhir ada ditinjau dari segi bidang. Dilihat dari bidang unsur serapannya, interferensi dapat digolongkan menjadi 5 macam. Di antaranya, pertama, interferensi yang terjadi pada tataran sistem bunyi atau interferensi fonologi. Interferensi jenis ini mencangkup irama penjedaan, artikulasi, dan intonasi. Adapun peristiwa interferensi fonologi terjadi ketika seorang penutur menggunakan kata-kata atau kosakata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi dari bahasa lain. Contohnya dapat kita lihat pada orang Jawa yang mengucapkan nama-nama kota yang biasanya berawalan D dan B dengan diawali bunyi sengau. Contoh Bandung, Demak, dan lain sebagainya. Kedua, ada interferensi yang terjadi pada tataran pembentukan kata atau morfologi. Interferensi morfologi terjadi saat pembentukan kata, contohnya dalam bahasa Indonesia, menyerap imbuhan dari bahasa lain. Kondisi ini terjadi akibat kontak bahasa dalam diri penutur. Beberapa contoh kasusnya seperti pada kata terpukul menjadi kepukul, kata dipindahkan menjadi dipindah, kata bertanya menjadi menanyai, dan lain sebagainya.
Ketiga, ada interferensi yang terjadi pada tataran kalimat atau interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis adalah interferensi yang terjadi ketika seorang penutur menyusun kalimat dalam bahasa sumber atau bahasa satu dengan menggunakan struktur bahasa lain atau bahasa kedua, di mana contohnya dapat kita lihat pada kalimat bahasa Inggris seperti "Can you speak English?" Little I can lah, di mana kalimat little I can lah ini merupakan kalimat yang memiliki struktur bahasa Indonesia. Keempat, ada interferensi yang terjadi pada kosakata atau interferensi leksikon. Interferensi leksikon dilakukan dengan penyisipan kata bahasa sumber atau bahasa satu dalam penggunaan bahasa dua atau bahasa lain, di mana contohnya seperti, "Kamu tahu nggak si Ana meritnya kapan?" Kata merit sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang disisipkan dalam kalimat berbahasa Indonesia. Terakhir, yang kelima, ada interferensi yang terjadi pada tataran makna atau disebut juga sebagai interferensi semantik. Interferensi semantik dibagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada interferensi perluasan makna atau expansive in appearance, yakni peristiwa penyerapan unsur-unsur kosakata ke dalam bahasa lainnya. Misalnya pada konsep kata distant yang berasal dari kosakata bahasa Inggris distant menjadi kosakata bahasa Jerman, ataupun pada kata democration yang merupakan kosakata dalam bahasa Inggris menjadi demokrasi dalam bahasa Indonesia. Kemudian bagian yang kedua ada interferensi penambahan makna atau edited in appearance, yakni penambahan kosakata baru dengan makna yang agak khusus meskipun kosakata lama masih tetap dipergunakan dan masih mempunyai makna yang lengkap. Misalnya pada kata father dalam bahasa Inggris atau Vater dalam bahasa Jerman menjadi Fatih. Pada usaha-usaha menghaluskan makna juga terjadi interferensi. Misalnya pada penghalusan kata gelandangan menjadi tunawisma dan tahanan menjadi narapidana. Dan yang terakhir ada interferensi penggantian makna atau replacement in appearance, yakni interferensi yang terjadi karena penggantian kosakata yang disebabkan oleh adanya perubahan makna seperti pada kata saya yang berasal dari bahasa Melayu sahaya. Selanjutnya, setelah kita menyaksikan dan menyimak bersama-sama pemaparan materi mengenai interferensi bahasa, kemudian ada materi mengenai integrasi bahasa. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian integrasi. Integrasi menurut Krida Laksana merupakan penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis yang seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa yang tanpa disadari oleh pemakainya, di mana salah satu proses integrasi adalah adanya peminjaman kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan menurut Cair dan Agustina mengacu pada pendapat McKay menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut, di mana tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman semata atau unsur pungutan. Materi selanjutnya ada penyebab integrasi bahasa. Penyebab integrasi bahasa dibedakan menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama adalah kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan, di mana semakin mirip antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya dalam karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan, maka akan semakin cepat untuk berintegrasi. Sedangkan faktor yang kedua adalah urgensi penyerapan unsur bahasa, di mana semakin penting unsur bahasa tersebut dalam pemakaiannya pada bahasa penerima, maka akan semakin sering digunakan sehingga semakin cepat juga untuk berintegrasi. Dan faktor yang terakhir adalah sikap bahasa pada penutur bahasa penerima, di mana terdapat kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma-norma bahasa. Jika sikap bahasa ini semakin menurun, maka akan semakin berpeluang untuk terjadinya integrasi. Materi berikutnya ada bentuk integrasi bahasa. Bentuk integrasi bahasa dibagi menjadi 4 bentuk. Bentuk yang pertama ada integrasi audial. Integrasi audial merupakan bentuk integrasi yang terjadi melalui persepsi pendengar. Dengan kata lain, mulanya pelafal atau pemakai bahasa akan mendengar bahasa dari penutur aslinya atau native speaker. Kemudian akan mencoba untuk melafalkannya sesuai dengan apa yang dia dengar. Adapun beberapa contoh dalam kosakata bahasa Indonesia yang terintegrasi dari proses tersebut, contohnya seperti kata jursak. Kata jursak merupakan kata yang berasal dari Belanda yang kemudian diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata sirsak.
Selanjutnya ada kata domkracht. Domkracht adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda juga, di mana diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata dongkrak. Bentuk integrasi yang kedua ada integrasi visual. Integrasi visual merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa aslinya, yang kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Adapun aturan pengubahan tersebut dalam bahasa Indonesia sendiri dapat ditemukan dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Beberapa contoh kosakata integrasi visual diantaranya seperti kata association merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata asosiasi. Contoh lain juga dapat ditemukan dalam kata standard. Kata standard merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata standar. Bentuk integrasi yang ketiga ada integrasi penerjemahan langsung. Integrasi penerjemahan langsung merupakan integrasi dengan mencarikan kata yang sepadan, misalnya antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Beberapa contoh tersebut dapat terlihat dari kata airport. Kata airport merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata bandara atau bandar udara. Selanjutnya ada kata balance budget. Balance budget merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris juga, di mana diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata anggaran berimbang. Lalu, untuk bentuk integrasi yang terakhir ada integrasi penerimaan konsep. Integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata, misalnya pada konsep kosakata bahasa asing, kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu seperti kata medication, merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata pengobatan. Ada juga kata network, kata yang juga berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata jaringan. Nah, teman-teman, setelah tadi kita menyaksikan dan menyimak bersama-sama materi mengenai interpretasi dan integrasi bahasa, dapat kita ketahui bahwa antara interpretasi dan integrasi bahasa ini berbeda, di mana interpretasi bahasa merupakan kekeliruan yang diakibatkan karena membiasakan pengucapan ujaran bahasa lain, baik secara sistem bunyi, tata bahasa maupun kosakata, di mana faktor utama dari interpretasi bahasa sendiri adalah karena adanya perbedaan antara bahasa sumber dengan bahasa penerima atau bahasa sasaran, baik dari segi struktur bahasa maupun keberagaman kosakata. Sedangkan untuk integrasi bahasa sendiri adalah penggunaan unsur bahasa lain ke dalam suatu bahasa yang sudah dianggap sebagai bagian dari bahasa tersebut, sehingga tidak dianggap lagi hanya sebagai unsur pinjaman maupun unsur pungutan semata. Oke, baiklah. Tadi kan sudah diperjelas ya perbedaan antara intervensi dan integrasi bahasa. Lalu, apakah hubungan di antara keduanya? Tentu ada. Hubungannya adalah ketika unsur intervensi mulai digunakan secara berulang-ulang oleh seseorang atau suatu kelompok, maka semakin lama tentu unsur-unsur tersebut atau unsur-unsur serangkaian tersebut akan mulai diterima oleh sebagian sistem bahasa mereka, di mana peristiwa tersebut dinamakan peristiwa integrasi bahasa. Nah, dari
Nah, teman-teman, sebelumnya kan tadi kita sudah menonton atau menyaksikan atau menyimak pemaparan video mengenai intervensi dan integrasi bahasa. Lalu dilanjutkan dengan diperjelas lagi perbedaan di antara keduanya itu seperti apa sih. Lalu kemudian setelah itu ada pemaparan mengenai hubungan antara intervensi dan integrasi bahasa itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan dan menyimak kembali mengenai sebuah video analisis intervensi dan integrasi bahasa pada sebuah wawancara TV berikut ini. Pertama. Ini kalau pertama saya belajar mobil kecil dulu. Mobil kecil. Waktu itu ya, terus bisa angkut sayur, bisa nganter orang. Pada klip video terjadi peristiwa intervensi fonologi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia, di mana Ibu Siti Mastupa sebagai narasumber yang diwawancarai mengucapkan fonem pada kata dulu dengan menambahkan bunyi nasal di depan konsonan D sehingga terdengar seperti dulu pada kata tersebut. Itu saya kepingin pendapatan saya lebih banyak gitu ya untuk menutupi kehidupan. Jadi saya pakai kira-kira yang panjang gimana ya, dapatnya gimana Mas? Ya lebih banyak sih daripada yang kecil. Pada klip video itu juga terjadi peristiwa intervensi fonologi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia lainnya, di mana Ibu Siti Mastupa mengucapkan fonem pada kata banyak dengan menambahkan bunyi nasal di depan konsonan B sehingga terdengar seperti banyak pada kata tersebut. Kelas meter kan yang ini udah belok, yang belakang belum kan? Belum. Terus gimana tuh? Ya kita harus pandai kira-kiranya feeling kita gitu. Dalam klip video itu terjadi peristiwa intervensi leksikon atau intervensi yang terjadi pada kosakata, di mana pada kalimat ya kita harus pandai kira-kiranya feeling kita gitu. Terdapat kata feeling yang merupakan kosakata dalam bahasa Inggris yang disisipkan pada kalimat yang memiliki format kalimat berbahasa Indonesia. Bannya lebih lebar lagi. Soalnya kalau ban setir nganan, ekor ngiri. Itu. Gimana tuh? Kalau kita ngebelok kanan, belakangnya jadi ke kiri. Ngiri, iya. Pada klip video tadi terdapat contoh dari peristiwa intervensi morfologi, di mana pada kata nganan dan ngiri yang diucapkan oleh Ibu Siti dalam video tersebut merupakan bentuk intervensi bahasa Jawa dengan imbuhan prefiknya ditambah morfem dasar kanan atau kiri, sehingga katanya menjadi nganan dan ngiri. Kalau dalam struktur kalimat bahasa Indonesia, kata nganan dan ngiri jika diucapkan dengan benar menjadi ke kanan atau ke kiri. Itu diajak ikut sama ibu. Kalau ikut mah bisa nyetir. Tapi pernah nyoba nggak Mas Dedi? Seumur-umur paling gede mobil apa gitu? Dalam klip video ini juga terdapat peristiwa intervensi morfologi pada kata nyetir misalnya yang diucapkan oleh Deddy Corbuzier dalam penggunaannya pada bahasa Indonesia yang sebenarnya salah, di mana kata nyetir adalah bentuk intervensi dari bahasa Jawa. Adapun pembentukan kata tersebut berasal dari prefix n beralamatnya. Kata nyetir sendiri kalau dalam penggunaannya pada bahasa Indonesia yang benar yaitu menjadi menyetir. Karena ini nggak mundur nyenggol truk yang lain. Alhamdulillah belum. Seperti yang telah kita lihat bahwa dalam klip video tersebut terjadi peristiwa intervensi morfologi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia. Dalam klip video itu Deddy Corbuzier mengucapkan kata nyenggol yang dimana merupakan kata yang terbentuk dari prefix n yang beralamatnya, dan jika dalam bahasa Indonesia sendiri pengucapan yang benar bukan nyenggol tapi menyenggol. Ya itu, yang ngantuk. Kalau ngantuk? Ngantuk saya tidur, minggir, parkir di pom, kira-kira saya aman. Sudah saya tidur di situ. Pada klip video tersebut terjadi peristiwa intervensi morfologi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia, di mana Ibu Siti mengucapkan kata ngantuk. Adapun kata ngantuk sendiri terbentuk dari kata berfonem K, yaitu kantuk, ditambah dengan prefix N yang luluh menjadi ngantuk. Adapun juga pembentukan tersebut dipengaruhi oleh pembentukan bahasa Jawa, di mana penggunaan yang benar dari kata ngantuk sendiri dalam bahasa Indonesia adalah mengantuk. Akhirnya kita sampai juga ke akhir video. Semoga teman-teman yang telah menyaksikan dan juga menyimak dengan baik pemaparan materi dan juga analisis video mengenai intervensi dan integrasi bahasa ini dapat mengerti. Semoga juga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua
khususnya pada mata kuliah sosiolinguistik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.